Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit tentang salah satu tema yang cukup populer gitu ya, atau mungkin sering kawan-kawan mengenal perusahaan multinasional ya. Ini adalah salah satu pokok bahasan yang mana dalam ekonomi internasional perusahaan MNC ini atau multinational company itu menjadi suatu hal yang penting bagi ke apa namanya bagi suatu negara gitu ya. Dimana memang perusahaan multinasional ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa faktor. Contoh misalkan multinational company akan merekrut tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Multinational company akan membayar pajak yang mungkin sangat besar untuk bisa melakukan bisnisnya di suatu negara, misalkan seperti itu. Jadi MNC ini mengambil suatu peran penting dalam perkembangan suatu negara. Mungkin salah satu multinational company yang cukup bercokol lama dan merupakan cikal bakal adanya multinational company di Indonesia. Kalau kawan-kawan belajar sejarah ada yang namanya VOC ya. VOC itu bercokol pada saat zaman Belanda itu. Nah, itu adalah multinational company pertama yang ada di Indonesia. Oke ya. Nah, ini kita bagi uh, menjadi dua part, ada part satu dan part 2. Part 2 nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya kan, tapi pada saat ini kita akan membahas dulu mungkin definisi dan mungkin sedikit brainstorming mengenai MNC atau multinational company. Oke, saya lanjutkan. Oke. Pasca Perang Dunia II begitu ya, fenomena ekonomi politik internasional yang ditandai dengan munculnya aktor-aktor non negara yang ikut memainkan peran penting dalam hubungan ekonomi lintas negara. Ya. Salah satu aktor yang menonjol adalah perusahaan MNC ini. Kawan-kawan bisa cermati sekarang apa yang kawan-kawan pakai, misalkan ketika bangun tidur kawan-kawan ingin mandi berangkat ke kampus, kawan-kawan lihatlah produk-produk yang kawan-kawan pakai, misalkan odol dari Unilever punya Pepsodent misalkan, atau mungkin sampo punya mana misalkan eh, apa perusahaannya Lifebuoy mungkin untuk itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu bahkan sampai menyentuh ranah-ranah kecil yang mungkin pribadi dari kawan-kawan semua. Eh, Mereka memainkan kekuatan modal, teknologi dan sistem manajemen yang baik, gitu ya. MNC mengontrol aliran modal, teknologi dan bahkan distribusi barang yang melintasi batas-batas negara. Ya, walaupun tidak misalkan contoh gini, tidak melintasi negara, maksudnya contoh Unilever atau mungkin mobil ya, mobil Toyota ada sebenarnya di pusatnya Jepang gitu ya, tapi di Indonesia dia membangun sebuah pabrik untuk perakitan saja. Nah, tapi lisensinya ada dari Toyota yang ada di Jepang. Contoh lagi misalkan Cina memiliki banyak barang, gitu ya. Ada kemungkinan memang dia barang tersebut diimpor dari luar ke Indonesia. Ada juga yang membuat eh, apa namanya perusahaan itu di Indonesia dan dia melakukan perakitan. Coca-Cola Company misalkan ada di Semarang pabriknya. Pabrik Nissin ada di Semarang juga. Nah, itu mereka memainkan satu, mereka punya modal yang besar, punya teknologi yang kuat, sistem manajemen yang baik, dan dapat mengontrol uh, teknologi dan bahkan distribusi barang yang melintasi batas-batas negara. Oke ya. USA atau Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak memiliki MNC dan itu menguasai sektor-sektor dalam perekonomian dunia. Pada awal dekade 60-an ya, 40% total investasi asing di dunia dilakukan oleh perusahaan MNC dari Amerika. Setidaknya 60% total produksi barang manufaktur dunia itu dikuasai oleh USA.
yang meliputi 4 komoditas utama. Bahan kimia, sampai sekarang mungkin kita masih bisa melihat bahan kimia ya, kosmetik, obat-obatan. Nah, obat-obatan tuh anda bisa lihat banyak juga dari sana ya, ataupun Eropa dan lain segalanya. Lalu ada mesin-mesin, alat-alat elektronik, dan alat-alat transportasi yang mungkin pada saat ini sudah mulai agak sedikit bergeser, tidak dari Amerika mungkin, atau mungkin dari Eropa, tapi sudah mulai masuk pesaingnya Cina, sudah mulai masuk masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan di khususnya Indonesia. Anda bayangkan, made in China, sebuah peniti atau mungkin jarum. Apakah Indonesia kekurangan orang untuk bisa bikin jarum dan peniti? Nah, itu menjadi koreksi kita semua. Bahkan sampai hal yang terkecil seperti itu, Cina bisa memainkan peran untuk masuk dalam sendi-sendi kehidupan di Indonesia khususnya. Oke, baik, saya lanjutkan. Eksistensi MNC sanggup mengubah secara signifikan struktur perekonomian global, di mana setiap negara ya, begitu juga dengan negara berkembang terlibat di dalam transaksi bisnis internasional. Ya, Indonesia memiliki mungkin sumber daya alam berupa minyak mentah yang mana itu diekspor keluar, lalu Indonesia dapat membeli barang-barang mungkin minyak jani dan lain sebagainya, gitu ya. Dan MNC ini juga mengambil peran mengubah struktur perekonomian global yang mungkin dulu full diatur oleh negara, dilepas menjadi pasar bebas, misalkan meminta menggunakan sistem teori permintaan dan penawaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masuk kepada pengertian perusahaan MNC. Apa sih MNC itu? Nah, MNC adalah corporation yang memanage produksi yang sudah established ya, atau mungkin memberikan service paling tidak dalam dua negara. Itu sudah bisa disebut dengan MNC ya, perusahaan produksi, mungkin manufaktur, mungkin jasa dan lain sebagainya, yang mana itu dua negara saja sudah cukup. Contoh misalkan bank kita, bank BNI misalkan, itu sudah ada cabangnya di Malaysia dan Indonesia, berarti BNI bisa dikatakan sebagai perusahaan MNC. Oke. Lalu yang kedua, perusahaan multinasional yang besar memiliki budget yang banyak terhadap many country, banyak negara. Ya. Dari 100 ekonomi yang terbesar di dunia, itu 51-nya adalah multinational corporation. Gitu ya. Jadi memang dia bisa masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan, dan itu memang dikuasai 51%-nya oleh MNC. Dan dia dapat memberikan powerful influence in international relation, memberikan ajakan yang sangat kuat dalam hubungan internasional. Ya, itu bisa terjadi dari politiknya, ya, bisa juga financial resource-nya, dan juga political lobbying, gitu ya. Anda mungkin baru beberapa saat yang lalu mengingat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan untuk memiliki kembali tambang di Freeport, ya, yang kontraknya akan habis di 2000, kalau saya tidak salah 2023 besok, gitu ya. Andai kata itu tidak diperpanjang, Freeport kembali ke Bumi Pertiwi, ya, itu akan dimasukkan ke dalam lembaga arbitrase internasional untuk menyelesaikan itu. Akhirnya oleh presiden kita diteken dengan syarat bahwa keuntungannya 51% harus masuk ke Indonesia, begitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, dia Freeport tadi bisa memberikan tekanan yang cukup berat kepada pemangku politik, misalkan, ya,
Ya, Anda bisa ngelihat political lobbying. Mereka melakukan lobby secara politik untuk mendapatkan izin kembali mereka untuk mengeruk emas kita di Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Ah, MN, MNC itu sebuah perusahaan yang berbasis di suatu negara yang disebut negara induk, ya Unilever tadi mungkin di eh, mana namanya di Amerika mungkin ya, lalu mungkin Toyota tadi di Jepang, KFC mungkin di mana, Kentucky ya, daerah Kentucky Amerika Serikat juga, McDonald di mana, dan memiliki kegiatan produksi atau pemasaran di satu negara atau lebih negara asing gitu ya. Lalu selanjutnya perusahaan MNC tadi juga perusahaan multinasional itu sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih dari satu negara. Ya, Anda bisa melihat itu. Anda bisa mengerti apa itu MNC. HP Anda, Oppo, Vivo, Realme misalkan. Perusahaan-perusahaan yang berbasis pada Cina. Pusatnya mungkin di Cina, tapi di Indonesia sudah banyak kantor-kantor mungkin service center, tempat penjualan dan lain sebagainya, kantor pemasaran dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin melihat kantor pemasaran di Oppo di Yogyakarta itu ada di kalau belum berubah itu ada di mana namanya Jogjatronic gitu ya. Jogjatronic lantai 1. Nah, itu ada itu. Jadi kalau Anda ingin membuat counter datang ke sana ya untuk membeli produk-produk Oppo yang bisa Anda jual lagi. Insentifnya lumayan. Sekitar 400 sampai 500 ribu ketika Anda berhasil menjual satu unit handphone gitu. Oke, karakteristik MNC ya, setelah kita mengetahui pengertiannya lagi tadi, MNC memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia akan membentuk afiliasi di luar negeri. Bisa jadi ya, MNC itu bukan perusahaan yang asli, tapi dia hanya mengambil license ya, atau memiliki license dari perusahaan tersebut. Jadi ada PT di Indonesia yang bergerak di suatu bidang itu membeli license yang ada di sana untuk menjual produknya di Indonesia. Contoh mobil Mitsubishi misalkan, Anda bisa melihat itu ada Oto Borobudur. Dia hanya membeli license-nya untuk bisa menjual mobil-mobil Mitsubishi. Gitu ya. Atau misalkan Anda sering melihat Astra. Ya. PT Astra membeli license dari Honda. Jadi model-model perakitannya di Indonesia itu di Astra. Nah, itu membentuk afiliasi di luar negeri. Dari negara asalnya Jepang membentuk afiliasi oleh Astra di Indonesia misalkan. Kalau misalkan mobil, khususnya mobil Toyota, Anda mungkin di jalan pernah melihat Nasmoko. Nasmoko itu adalah representatif resmi dari Toyota yang ada di Indonesia. Oke. Lalu MNC itu pasti memiliki strategi dan juga visi yang mendunia. Lalu kecenderungannya memilih jenis kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. Ya, jasa mungkin ada. Kalau jasa mungkin Anda pernah, kalau saya dulu pernah ngelihat mungkin Uber ya. Dulu Uber di Indonesia ada, di Malaysia juga ada. Grab di Malaysia ada, di Indonesia ada. Jasa transportasi ya kayak itulah, transportasi yang membuat mitra kayak GrabFood dan lain sebagainya itu ada di dua. Nah, tapi biasanya kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan manufacturing, tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan seperti jasa juga ada. Bank misalkan, itu perusahaan jasa bank ada di Indonesia. Maybank misalkan dari Malaysia ada di sini. Kalau Anda lihat CIMB juga bukan dari Indonesia, itu dari Malaysia juga ada di sini gitu ya. Mungkin Anda pernah lihat misalkan asuransi itu ada juga di Indonesia, Standard Chartered misalkan ya. Atau mungkin kalau Anda di Jakarta, Anda akan melihat pom bensin yang bukan Pertamina, Shell misalkan, Petronas misalkan.
Nah, itu ada di Indonesia dan memiliki jenis kegiatan tertentu, bisnis kegiatan tertentu. Lalu menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Walaupun tidak semua, di negara berkembang pun juga ada gitu ya. Tapi afiliasi besarnya biasanya dengan di negara-negara maju. Oke, keuntungan adanya MNC di Indonesia atau di suatu negara adalah basis pajak yang besar. Mau tidak mau mereka akan mengambil peranan pajak yang cukup besar. Contoh, berapa ada outlet McDonald di Indonesia? Gitu ya. Kalikan per Anda belanja atau beli makanan McDonald, ada paling tidak Anda menanggung PPN dan juga pajak restoran. Nah, itu dari situ saja, dari jualan misalkan belanja 10.000 gitu ya, 20% sudah Anda tanggung sendiri. Nah, ini bisa di kalkulasi sudah berapa besar yang penerimaan negara dari sektor pajak pada perusahaan-perusahaan MNC tersebut. Ya, lalu selanjutnya adalah meningkatkan jumlah tempat atau mungkin kesempatan kerja bagi masyarakat. Tentu perusahaan MNC membutuhkan tenaga kerja, entah itu mungkin tenaga kasar atau mungkin tenaga ahlinya gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ada alih teknologi. Pengennya sih sebenarnya Indonesia belajar dari MNC itu untuk membuat produknya sendiri. Ya, jadi ada pengalihan teknologi dari yang tidak bisa bikin mobil bisa jadi bikin mobil misalkan seperti itu. Dari yang tidak bisa membuat ayam goreng seperti McDonald misalkan bisa membuat ayam goreng seperti McDonald. Kalau Anda lihat Olive, Popeye, nah itu kan Rocket Chicken, itu adalah ya mungkin sudah mencoba menyaingi yang ada seperti McDonald dan lain sebagainya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ada ekspansi modal. Jadi modalnya keluar dari mereka, keluar untuk masuk ke Indonesia ya. Modalnya keluar, uangnya mereka keluar masuk ke Indonesia, berarti menambah jumlah uang beredar yang ada di Indonesia sehingga meningkatkan neraca perdagangan yang ada di Indonesia. Oke. Diperkenalkannya jenis industri khusus yang mungkin dulu tidak ada ya, khususnya ada di luar sana, dikenalkan ke Indonesia sebagai industri baru gitu ya. Nah, contohnya misalkan dulu mungkin Indonesia belum mencoba mungkin sepeda motor dulu masih agak susah begitu ya, zaman-zaman dulu masuklah ke sini Indonesia dapat menggunakan industri otomotif tersebut, mobil dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan sumber daya lokal. Ya, harapannya dengan kerja di sana orang-orang Indonesia atau orang-orang dalam suatu negara belajar terkait dengan MNC tersebut agar bisa mengembangkan potensi yang ada di diri mereka masing-masing. Ya, minusnya, keluhannya atas ada MNC, terkadang mereka mencari laba yang berlebihan. Ya, jadi orang-orang kita diutilize atau dimanfaatkan sedemikian rupa, begitu juga sumber daya alamnya digunakan sedemikian rupa sampai rusak, enggak diperbaiki untuk mendapatkan laba yang berlebihan. Oke ya, labanya berlebihan, mungkin pajaknya tinggi, tapi ekosistem alamnya tidak diperdulikan. Gitu ya. Sekarang makanya MNC mulai setelah adanya SDGs, Sustainable Development Goal, yang salah satunya adalah perawatan ekosistem lingkungan begitu ya. Nah, sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai menerapkan deforestasi. Jadi kalau misalkan dia bergerak di bidang mungkin penebangan hutan dan lain sebagainya, setelah itu tanam lagi pohon sebagai gantinya begitu. Nah, itu untuk apa? Untuk memelihara ekosistem yang ada di suatu negara. Oke, selanjutnya adalah mendominasi perekonomian setempat. Cerita kawan-kawan yang ada di Papua sana, PT Freeport misalkan, orang di dalam lingkungan Freeport itu kaya-kaya, tapi di luarnya
terlalu jomplang antara yang ada di dalam Freeport dengan yang di luar, begitu ya. Nah itu berarti dia mendominasi perekonomian setempat. Oke, mungkin perekonomiannya maju, perekonomiannya meningkat segala macam, tapi hanya di lingkungan situ saja, tidak menjadi di seluruh provinsi Papua misalkan. Nah itu ya mendominasi perekonomian, atau di seluruh pulau Papua gitu. Nah itu biasanya akan mendominasi perekonomian setempat. Selanjutnya adalah hanya memperkerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat, ataupun kalau mau mempekerjakan tenaga lokal biasanya orang-orang yang kasar, ya pekerja kasar, ya mungkin sebagai supir, ya supir, walaupun supir truk Freeport juga banyak gajinya begitu. Nah biasanya ekspatriatnya dari luar, orang-orang luar datang ke sini biasanya. Oke, lalu selanjutnya adalah gagal melakukan alih teknologi maju. Harapannya kan tadi di awal dapat memperkenalkan industri baru, dapat alih teknologi dari yang dulu kita mungkin tidak mengenal suatu alat baru manufaktur roda berjalan misalkan untuk sortir paket. Nah, sekarang sudah mengenal itu gitu kan. Tapi kadang karena satu dan lain hal tidak dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Oke ya. Dan selanjutnya adalah dapat melakukan intervensi terhadap pemerintah. Ya. Pemerintah pingin begini, tapi terkadang jangan begitulah, ada negosiasi dan akhirnya malah mengintervensi kebijakan pemerintah gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kurang membantu perkembangan perusahaan domestik, apalagi yang satu produk dengan dia, mereka bersaing bahkan saling mematikan. Yang MNC biasanya akan mematikan yang lokal karena dia udah punya brand, sudah punya modal segala macam, sudah dapat melakukan iklan dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir yang mungkin ada di beberapa situasi, mungkin di suatu pulau di Indonesia atau mungkin di suatu wilayah di Indonesia, adalah kadang kurang menghormati adat, hukum dan kebutuhan setempat gitu ya. Nah, ini adalah keluhan atas adanya MNC. Ya, tadi ada keunggulan dan sekarang ada keluhan atau mungkin plus minus dari adanya MNC. Oke, mungkin videonya nanti terlalu panjang. Untuk next kita akan membahas lagi di pertemuan selanjutnya terkait dengan ini ada banyak nih ya, masih ada keluhan MNC terhadap tuan rumah, keuntungan umum MNC, jenis tenaga kerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas ini di next video begitu, part 2 yang akan menjadi sebagai bahan kuliah di pertemuan mendatang gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.